Ya, salam, selamat pagi, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Mari sebelum kita mulai, kita siapkan hati kita berdoa ya. Bapa di dalam surga, yang kami sembah, kami agungkan dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Kami mengucap syukur buat kasih anugerah Tuhan, terlebih pada pagi hari ini, kami boleh memulai aktivitas kami boleh beri napas baru, kehidupan yang baru, yang segar. Dan melalui jaringan online ini kami akan boleh diberkati melalui pujian maupun kebenaran firman Tuhan. Kami siap diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Ya, salam Bapak Ibu kasih Tuhan. Ya, Salam, buat salam yang Pak. belum kenal, salam kenal gitu ya. Ya, saya sebetulnya orang lama di Kingdom Family gitu ya. Pak, hari ini beberapa yang sudah saya kenal, ada Pak Pendeta Peri dan lain-lain ya. Nah, hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Saya diberikan sebuah tema Yesus Kristus pembaharu hidup yang penuh makna. Nah, saya akan mengutip 2 ayat firman Tuhan sebagai dasar firman Tuhan pada pagi hari ini. Dari Mazmur. Sebentar ya. Mazmur 8. Mohon yang batuk di mute. Sama dari Maleakhi 4 ayat yang ke-6 ya. Saya coba bacakan, nanti Bapak Ibu juga bisa membaca juga. Mazmur 8 ayat 2, Mazmur 8 ayat 3 dan Maleakhi 4 ayat 6 ya. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu telah kuletakkan dasar kekuatan karena lawanmu untuk membungkam musuh dan pendendam. Lalu ayat berikutnya Maleakhi 4 ayat 6. Maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Nah, Bapak Ibu berbicara Allah sebagai pembaharu kehidupan, maka bagaimana Allah bertindak sebagai pembaharu kehidupan itu. Nah, ini penting untuk meyakinkan kita bahwa Allah terus bekerja dalam hidup manusia. Ia bukan hanya Allah yang mencipta, memelihara dan menyelamatkan, namun ia juga memberikan atau memperbarui ciptaannya. Jadi pembaruan hidup itu dinyatakan melalui Roh Kudus, di mana manusia membutuhkan pembaruan hidup supaya dapat menikmati persekutuan yang benar dengan Allah dan sesama. Ya, itu juga memberikan motivasi untuk tetap memiliki harapan atau pengharapan di dalam hidup bahwa kasih Allah bagi manusia tak terbatas, sehingga menjadikan manusia memiliki pengharapan untuk hidup baru dalam harmoni dengan Tuhan, sesama, dan alam ciptaannya. Oleh karena itu, Bapak Ibu, pembaharuan yang dimaksud itu seperti apa? Tentu saja adalah pembaharuan yang dimaksud adalah hidup kudus di hadapan Allah dan manusia. Ya. Dan pembaharuan yang dimaksud adalah mengubah cara berpikir negatif menjadi berpikir positif. Lalu pembaharuan itu juga mengubah sifat buruk yang ada di dalam diri kita sebagai manusia menjadi sifat baik dan bertanggung jawab. Ya. Pembaharuan itu juga mengubah orang yang tidak percaya menjadi percaya kepada kasih dan kekuasaan Allah.
Ya, dan tentu kita bisa membuat daftar yang panjang dari sifat buruk yang nanti diganti dengan berbagai sifat baik yang sesuai dengan perintah Allah. Ya. Jadi tindakan Allah sebagai pembaru itu juga berarti ia mengambil inisiatif untuk mendatangi manusia dan memperbaharuinya. Ya. Nah, oleh karena itu, dalam kesempatan ini saya tidak berbicara tentang topik manusia lama dengan manusia baru seperti di dalam 2 Korintus 5:17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ya. Tetapi saya akan membahas dalam konteks ini adalah topik berkaitan dengan pembaharuan sebuah generasi melalui anak-anak yang perlu dipersiapkan untuk masa depan keluarga, untuk masa depan gereja, untuk masa depan bangsa dan negara. Karena memang ada banyak teori atau hipotesis yang mengatakan bahwa jika satu generasi itu bobrok, katakanlah generasi penuh korupsi, maka perlu dipotong 2 generasi berikutnya keturunannya untuk menghasilkan generasi yang baru. Perlu diperbaharui sebuah generasi itu. Artinya apa? Jika orang tuanya seorang koruptor, maka anak dan cucunya kemungkinan akan masih terkontaminasi. Maka generasi anak dan cucunya itu harus dipotong 2 generasi, maka generasi berikutnya, cicit istilahnya, maka itu akan menjadi steril. Kira-kira. Nah, oleh karena itu pentingnya melayani sebuah generasi untuk menghasilkan pembaharuan. Itulah topik yang hari ini akan coba saya tawarkan kepada Bapak Ibu, bagaimana Allah itu adalah sebagai pembaharu, tidak hanya kepada person tetapi sebuah generasi. Nah, pertanyaannya, mengapa perlu melayani generasi anak-anak? Ya, tentu saja kalau saat ini ditanyakan kepada kita semua, mengapa jemaat di Korintus, Philadelphia, Efesus saat ini banyak kosong. Ya, karena mereka ternyata kehilangan generasi. Mereka lupa menyiapkan generasi. Gereja-gereja yang megah di Eropa itu kosong. Ya, tadi di Efesus ya, dan sebagainya itu. Maka mereka sekarang menjadi kehilangan generasi karena mereka tidak memperbarui generasi mereka, mempersiapkan generasi mereka. Nah, dalam konteks Indonesia kita melihat banyak terjadi. Gitu ya. Jika Bapak Ibu pergi ke Soe, ke arah NTT, di sebuah kecamatan namanya Amanuban Timur, dulu mayoritas Kristen. Tetapi satu kecamatan itu sekarang menjadi kampung Al-Quran. Gitu ya. Karena apa? Karena mereka tidak dipersiapkan generasinya, mereka dimuridkan. Saya pernah pergi ke sana dan saya melihat bagaimana rumah-rumah itu dibangun, kemudian ditulis ya rumah Al-Quran, sumbangan dari Bapak Sunaryo dari Jakarta begitu. Ya, rumahnya bagus-bagus, sangat berbeda dengan rumah-rumah anak-anak Tuhan yang ada di sekitarnya. Nah, itulah kenapa saya ingin menawarkan sebuah solusi. Bagaimana kita perlu memperbaharui sebuah kehidupan melalui sebuah generasi anak. Ya. Bapak Ibu, di Rote tahun 2005 saya ke sana belum ada masjid. Tetapi kalau Bapak Ibu pergi ke sana, saat ini sudah ada, bahkan beberapa masjid sudah berdiri. Gitu ya. Bahkan di Papua itu jangan dibilang mayoritas Kristen. Gitu ya. Berdasarkan data statistik, 60% mereka sudah hijau. Gitu ya. Pembangunan itu kadang-kadang tidak mendatangkan kemakmuran, perubahan kepada pembaruan kepada penduduk bumi, tetapi justru yang banyak menikmati adalah para pendatang. Kalau Anda pergi ke Sorong gitu ya, di tembok Berlin itu namanya, di pantai itu, kalau malam yang jualan di tenda-tenda itu bukan orang Papua, tapi itu adalah semua orang-orang dari Bugis, dari Toraja gitu ya. Bahkan di akses-akses kehidupan, ya, toko-toko dan sebagainya. Orang Papua hanya jual pinang sirih saja. Mereka diberikan ruko sama Jokowi juga tidak bisa mengelola. Ya, karena apa? Generasinya tidak disiapkan.
sehingga mereka kalah bersaing, sehingga mereka terpinggirkan. Ya. Nah, oleh karena itu kita melihat bagaimana yang dulu kantong-kantong Kristen ini sudah mulai dihijaukan. Kalau Bapak Ibu pergi ke Nabire, di tengah kota itu ada masjid raya yang besar sekali. Padahal itu kota mayoritas Kristen. Bahkan di Manokwari sendiri di Papua Barat, ya, itu disebut kota Injil. Karena bagaimana disebut kota Injil? Karena dulu Injil masuk pertama di Pulau Mansinam melalui seorang penginjil bernama Otto Gleiser, lalu berkembang ke pulau-pulau yang lain. Ya, maka mereka disebut dengan kota Injil. Tetapi sekarang Bapak Ibu lihat, hampir 200-300 meter masjid besar dan bagus-bagus. Ya. Kita kehilangan generasi. Ya. Nah, oleh karena itu saya melihat bahwa Kingdom Family bisa menjadi rekan sekerja Allah untuk menjadi partner pembaruan generasi yang lebih besar, yaitu melalui generasi anak-anak untuk menyiapkan masa depan keluarga dan tentu saja gereja dan bangsa Indonesia ini. Ya. Oleh karena itu kita akan berjejaring bagaimana menolong. Pentingnya memperbaharui sebuah generasi. Nah, saya ingin memaparkan bagaimana tentang kesaksian dari Alkitab tentang anak-anak, ya, Bapak Ibu. Sebuah bangsa lahir karena seorang bayi diselamatkan oleh kesigapan berpikir dari seorang kakak perempuannya yang bernama Miriam. Ya. Bangsa Israel itu bisa diselamatkan dimulai dari seorang bayi, ya, yang diselamatkan sehingga bisa membawa bangsanya lepas dari perbudakan di tanah Mesir. Bahkan karena kesaksian sederhana dari seorang gadis kecil, seorang jenderal besar Asur menjadi percaya dan mengakui bahwa tidak ada Allah kecuali satu Allah yang benar di Israel. Ada banyak kesaksian tentang anak-anak yang dipakai Tuhan untuk menyelamatkan sebuah generasi atau sebuah bangsa. Bahkan Tuhan Allah sendiri berbicara bukan melalui Eli, bukan melalui para iman, tetapi kepada seorang anak kecil bernama Samuel. Dan ia menjadi nabi Allah yang luar biasa. Ketika Daud masih muda, bertarung melawan beruang, melawan raksasa, dan Samuel melihat ada pribadi seorang raja di dalam diri anak muda ini. Bapak Ibu, ternyata setiap zaman, setiap generasi, Tuhan selalu memakai anak-anak untuk menyelamatkan bangsanya. Raja Yosia yang masih kecil menyatakan perang terhadap allah-allah palsu. Dan dia membersihkan kerajaannya dari berhala. Ya. Bahkan seorang gadis yatim piatu di Persia menjadi permaisuri dari sebuah kerajaan dan membebaskan bangsanya dari kehancuran. Nah, kita melihat bagaimana peran anak-anak ternyata cukup berharga di mata Tuhan. Bahkan Sang Mesias sendiri, Sang Raja, Sang Anak dari Allah yang hidup, datang ke dunia ini dalam rupa seorang bayi mungil. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu, inilah saatnya potensi untuk mengenali dari potensi anak-anak kita. Ya. Tadi dikatakan di dalam Mazmur 4 ayat 2, ya, bahwa maka ia akan membuat di dalam Mazmur 8 ayat 3, ya, dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, ya, telah kau letakkan dasar kekuatan karena lawanmu untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Artinya apa, Bapak? Kalau kita melayani generasi sejak kecil diberikan dasar yang kokoh dan teguh, maka musuh-musuh itu akan dibungkamkan, ya, karena ada potensi tadi raja di dalam diri anak-anak kita. Ya. Nah, oleh karena itu inilah saatnya memperlengkapi generasi penerus kita di dalam firman Allah yang hidup dan mengutus mereka sebagai rekan sekerja di dalam misi. Ya.
Di Kingdom Family banyak orang-orang yang hebat, ada banyak hamba-hamba Tuhan. Mari kita pikirkan generasi anak-anak kita. Ya, ya jangan yang tua-tua terus dipikirkan, dilayani ya. Anak-anak perlu dipersiapkan supaya di mana dulu kantong-kantong Kristen, daerah-daerah yang mayoritas itu tidak dimuridkan. Nah, Bapak Ibu, saya melayani untuk menolong generasi dan bekerjasama dengan gereja ini sudah sejak tahun 2005, mungkin hampir sekitar 18 tahun ya. Bahkan saya sudah berkeliling dari Aceh sampai Papua, ya masuk hampir di 34 provinsi. Sekarang sudah tambah lagi di Papua itu ada tambah 3 provinsi lagi, 4 provinsi ya. Di Papua itu 6 kalau nggak salah. Jadi sekarang ada 38 provinsi di Indonesia. Ya. Bekerja sama dengan sinode, gereja, lembaga, dan itu tidak cukup. Karena masih terlalu luas ladang anak-anak kita yang tidak digarap dengan baik oleh gereja, lembaga, ya, organisasi, sehingga kita terlena. Ya. Sehingga mereka akhirnya dimuridkan, dihijaukan oleh rekan-rekan kita. Ya. Bapak Ibu, Anda bayangkan ada begitu banyak generasi yang luar biasa. Ya, saya melayani di gereja Kapin di Sanggau, ya, dan saya katakan kepada ketua wilayahnya, ya, Bapak Ibu kalau dalam 1 tahun Anda menginjil, memenangkan berapa banyak orang, dan di sekitar Anda lihat ada ratusan anak. Anda layani sungguh-sungguh, 5-10 tahun lagi, anak-anak yang umur 10 tahun, 15 tahun ini akan menjadi remaja, akan menjadi dewasa, dan itu tentu akan menjadi jemaat. Maka akan terjadi ledakan jemaat di gereja. Dan benar, mereka sekarang terus melayani. Gitu ya. Saya sudah keliling di mana-mana, ada banyak anak-anak di Waingapu, ya, gitu. Banyak sekali anak-anak. Dan ini tidak ditangani dengan serius. Ya. Apalagi nanti berbicara bahan, materi, persiapan, itu minim sekali, gitu ya. Kemudian di Dolok Sanggul, ya. Saya masuk melayani di gereja sana, gitu ya. Ada banyak generasi. Di Rote itu apalagi, gitu ya. Di Rote itu sekarang, dulu pantai-pantai itu kita bisa main ke sana, sekarang sudah dikapling semua dan kita tidak bisa masuk. Anak-anak sudah tidak bisa bebas lagi bermain di pantai. Ya. Bayangkan, ada banyak generasi yang begitu banyak. Ya. Ini Anda bayangkan kalau ini dilayani 10-15 tahun ke depan, mereka akan menjadi generasi Daniel Esther yang luar biasa. Ya, yang tentu saja ini akan memberikan kontribusi kepada gereja. Memang untuk melayani anak-anak ini tidak gampang. Ya, dia harus dipersiapkan, gereja harus banyak berkorban. Ya, mereka belum menghasilkan, tetapi saya percaya 10-20 tahun lagi, saya yakin dari yang anak-anak yang banyak itu, mungkin bisa jadi dari mereka adalah seorang menteri, seorang presiden, atau bahkan dia menjadi seorang bupati. Anda bayangkan kalau Anda punya anak-anak yang tadinya Anda layani dengan sungguh-sungguh, dan dia sekarang menjadi orang hebat, dan tentu dia tidak akan lupa. Dia akan memberikan kontribusi balik, dan kita akan menuai gereja dengan berkat-berkat yang luar biasa. Ya. Nah, saya sudah masuk semua gereja. Saya katakan pentingnya melayani anak-anak. Dipersiapkan. Karena sekarang ini dunia begitu jahat. Ya, anak-anak dibelenggu dengan kecanduan game, narkoba, pornografi, seks melalui gadget, dan sebagainya. Dan kalau mereka tidak dipersiapkan dengan baik, mereka menjadi anak-anak yang terhilang. Bahkan saya pergi ke Banyuwangi melakukan KKR, pelatihan guru sekolah minggu, ya, ke gereja Toraja, ya. Bahkan di Papua saya ke Manokwari, ya. Bapak Ibu, saya selama ini tidak ada yang membiayai, saya tidak ada dengan lembaga. Tetapi saya coba berjejaring dengan gereja, menolong, mengingatkan, menolong menyiapkan materi dan sebagainya. Kadang-kadang saya harus pergi ke pulau-pulau sendiri. Ya, datang ini di pulau-pulau di Raja Ampat. Ya, mereka hanya ada satu gereja di pulau itu, yang paling banyak di Waisai. Gitu ya. Kalau di Sawandarek dan sebagainya hanya ada gereja Advent, hanya hari Sabtu.
Ya, dan itu pun anak-anak dibiarkan di pantai. Suatu hari saya pergi ke pantai yang tadinya mau menyelam dan sebagainya. Karena begitu saya lihat anak-anak begitu banyak, lalu saya kumpulkan. Saya bikin permainan, bikin game dan sebagainya. Baru saya sampaikan cerita firman Tuhan. Ya. Papua kita terkenal dengan generasi yang hebat. Bagaimana Yohanes Surya menghantarkan anak-anak Papua menjadi pemenang Olimpiade, gitu. Orang-orang hebat, ya. Jadi kalau dipersiapkan di generasi ini, makanya mereka menjadi orang-orang yang luar biasa, ya. Bahkan di Palu, saya masuk di tenda-tenda di sana, bagaimana mereka mengalami sebuah trauma. Ada satu anak itu tidak mau nginjak tanah karena dia waktu terjadi gempa itu dia melihat tanah terbelah. Jadi kalau mau injak tanah dia harus dialasi dengan sebuah alas, begitu ya. Tetapi melalui trauma healing, pelayanan, kita bisa memenangkan dia. Ya. Jadi bayangkan Bapak, generasi kita banyak sekali. Ya, saya masuk di Behoa, di Palu. Ada orang Palu sendiri pun mungkin belum pernah masuk ke tanah Behoa ini. Karena harus melewati perjalanan yang jauh. Dari Palu itu kurang lebih 10 jam. Ya, kalau Bapak Ibu pernah mendengar di wilayah gereja BK, Balai Keselamatan, dulu ada 3 orang yang dipotong lehernya. Nah, daerah itulah yang di pertengahan tanah Behoa masih masuk lagi mungkin 5 jam. Ya. Bahkan saya pergi ke Sorong, ya Manokwari Selatan, ya, kemudian di Pinabuan, ya Sorong Selatan, gitu. Pergi ke Wasior, ya, ke Jayapura, ketemu anak-anak generasi Papua. Dan ini kalau nggak dilayani tadi Papua sudah menjadi 60% hijau. Ya. Nah, oleh karena itu saya melakukan bagaimana memberikan pelatihan guru-guru, seminar gitu. Bahkan teman-teman Muslim saya banyak diundang gitu ya. Gitu. Nah, dulu saya sering berjejaring dengan lembaga Alkitab dari berbagai daerah gitu ya. Paling sering saya pergi ke Papua, melatih guru-guru di sana karena saya ingin generasi Papua menjadi tuan rumahnya sendiri. Ya. Ya. Bahkan saya keliling ke guru-guru di mana di Al-Azhar itu saya sudah semua masuk. Gitu ya. Melatih mereka. Bahkan saya pernah masuk di gereja yang paling besar di Solo, namanya Gereja Keluarga Allah. Ya, Pak Pendetanya, oh baca ini guru sekolah minggunya aja ada 400 gitu ya. Wah, Anda bayangkan. Gitu ya. Nah, oleh karena itu saya ingin mengajak Bapak Ibu, mari kita menangkan generasi ini untuk memperbaharui gereja kita dan memenangkan generasi, mempersiapkan mereka. Saya sendirian tidak mampu, terlalu kecil. Walaupun saya sudah 18 tahun terus bekerja. Saya banyak menulis buku, ada ratusan buku yang saya siapkan untuk menolong gereja, literatur, ya, membuat aplikasi App Store sehingga di daerah ya mudah mengunduh. Karena apa? Kalau buku dikirim ke Papua itu harganya misalnya 500, ongkos kirimnya itu bisa 1 juta sendiri. Lebih mahal daripada ongkosnya. Nah, oleh karena itu ada banyak hal yang bisa kita kerjakan bersama-sama untuk memperbaharui generasi kita. Nah, nanti Bapak Ibu Anda bisa download, buka di App Store, ada sebuah aplikasi. Ya. Bahkan saya pernah mengepalai sebuah tim pembuatan film Superbook. Ya. Bagaimana supaya ini bisa membuat anak-anak menyukai firman Tuhan. Ya. Dibuat semenarik mungkin. Gitu ya. Misalnya. Ini misalnya kisah bagaimana Daud mengalahkan raksasa. Misalnya seperti itu. Nah, oleh karena itu saya percaya melalui Kingdom Family ini kita bisa menolong generasi, memperbarui generasi. Oleh karena itu mari kita bergandengan tangan, berjejaring agar generasi gereja ini mengalami pembaruan hidup yang penuh dengan makna. Dan sehingga kita melihat ada potensi di dalam diri anak-anak dan kita melihat bagaimana anak-anak menjadi pemimpin-pemimpin masa depan yang berhasil. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita mengucap syukur, berdoa.